Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelumnya kami di sini penambahan dari syuting sebelumnya yang sudah 3 jam, sudah bertahun-tahun yang lalu, gara-gara ada permintaan dari beliau, Miss Zulfa Degel, aktris unit 4G 16 Gore Street, Auckland 1010 New Zealand. Gara-gara beliau, kami terkasihan saudari kita yang ada di negara yang banyak non-muslimnya ingin mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bahasa Arab. Dalam hal ini nahwu shorof. Subhanallah, saya mendoakan semoga beliau mendapat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam CD sebelum kacamata itu nanti sebenarnya untuk seorang guru harus menerangkan ini dulu. Lihat dalam bukunya, menerangkan dalam bukunya itu halaman fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ini dalam bukunya itu halaman 65. Ini halaman 65. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dan wal wazan ini, istaf'ala ini saya mencontohkan dari halaman 83. Halaman 83. Jadi pengertiannya sebenarnya isim ataupun fi'il itu semestinya itu ada dua. Isim atau fi'il itu semestinya ada dua, yaitu ada yang namanya mujarrad, ada yang namanya mazid. Mujarrad itu adalah asli. Asli dalam hal ini halaman 65 sudah tadi saya sedangkan asli halaman 65. Sama mazid artinya tambahan. Tambahan itu tidak asli. Pengertian asli mesti dari 3 kata dasar fa'ala. Kalau tidak asli tambahan, lihat halaman 83. Itu yang penting mazid. Jadi di sini saya membedakan antara mujarrad dan mazid. Mujarrad itu asli, mazid adalah tambahan. Contoh, dalam tambahan itu ada yang namanya tambahan 1. Bunyinya apa? Fa'ala. Itu ditambahi 1 berupa apa? Berupa tasjid. Itu baru 1. Ada tambahan 1 lagi. Contohnya apa? Fa'ala. Ini fi'il madhi. Fa'ala itu fi'il madhi. Berarti fi'il madhi itu belum pasti fa'ala. Kemarin kan CD yang kemarin, fi'il madhi ada 3 bentuknya, fa'ala, terus fa'ila, fa'ula. 3 ini fi'il madhi, tapi namanya mujarrad. Adapun mazid itu ada mazid 1 berupa apa? Fa'ala ditambahi tasjid, atau ditambahi 1 yaitu alif setelah fa, bunyinya apa? Fa'ala. Ada yang ditambahi 2, bunyinya apa? In fa'ala. Bunyinya apa? In fa'ala. Tambahannya apa? Hamzah sama nun. Ini namanya 2. Ada yang ditambahi 3, namanya apa? Istaf'ala. Istaf. Ini semuanya fi'il madhi. Apa 3? Ini hamzah sinta. Kata dasarnya fa'ala. Itulah yang dimaksud mujarrad. Mazid adalah tambahan daripada aslinya. Sekarang lihat ke sini. Yang namanya mujarrad itu asli. Fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dan wazan istaf'ala yastaf'ilu sebagai mazidnya. Lihat dulu halaman 65. Fa'ala yafulu fa'lan di sini. Saya mohon maaf ini menunjuknya tangan kiri karena tangan kanannya untuk mic.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan di sini semua kata dasarnya pasti dari fa'ain lam. Mana yang tidak dari fa'ain lam? Coba lihat. Apa yaitu? Yaitu lawar wazan fahuwa sama wadaka. Ini kan tidak dari fa'ala. Fa'ala fa'in la yaf'ulu fa'ain lam fa'lan fa'ain lam maf'alan fa'ain lam. Ini kata dasar semua. Yang tidak dari kata dasar fa'ala apa? Wazan fahuwa sama wadaka. Mengapa sih kok ada sisipan fahuwa sama wadaka? Menurut pendapat kami ada dua hal yang tersirat dalam hal tersebut. Pertama, fahuwa atau wadaka itu yang pertama adalah sebagai nada ref. Nada ref dari minor ke mayor. Andai kata tanpa fahuwa lagunya ndak enak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini lagunya. Tanpa fahuwa bagaimana? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'ilun maf'u. Enggak enak kan? Jadi menurut pendapat kami fahuwa sama wadaka ada sebagai ref. Itu yang pertama. Ada lagi tujuannya fahuwa wadaka menurut kami, yaitu untuk memudahkan dalam pemahaman, agar paham, mudah dalam pemahaman, mudah dalam pemahaman. Maksudnya adalah tulisan tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai terakhir di atas fahuwa ada dua kalimah, itu mesti dinamakan isim. Di atas dua isim, yaitu yang satu dan yang kedua, itu namanya fi'il. Setelah fahuwa, itu pasti isim. Ini saya kode berarti di atas fahuwa, mesti dua isim. Saya kasih merah. Ada dua isim. Di atas dua isim, ada namanya dua fi'il. Di bawah fahuwa persis, itu pasti isim. Di bawah wadaka persis, mesti isim. Di bawah isim wadaka ada dua namanya fi'il, terakhir dua namanya fi'il, isim. Jadi intinya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan itu hanya menandakan yang pertama dan kedua itu fi'il. Namanya apa? Ini namanya fi'il madhi, yang ini namanya fi'il mudhari'. Fi'il ini isim yang fa'lan ini namanya isim masdar ghairu mim, maf'alan namanya masdar mim, fa'ilun namanya isim fa'il, maf'ulun namanya isim maf'ul, uf'ul la taf'ul ini namanya fi'il amar, la taf'ul namanya fi'il nahi. Makanya ada pertanyaan, sebenarnya fi'il katanya ada tiga, madhi, mudhari, amar, ngapain ada nahi? Biarin nanti kalau sudah bertemu sendiri. Maf'alun itu namanya isim, namun namanya isim zaman makan. Maf'alun namanya isim alat. Dalam hal ini coba lihat, kami mementingkan pendapat kami yang namanya orang baca kitab itu intinya adalah tulisan Arab kan mesti terdiri dari namanya isim, fi'il, huruf. Isim itu menurut pendapat kami minimal 70% digunakan untuk bahasa, perbendaharaan bahasa. Fi'il 20%. Huruf hanya 5%. Jadi perbendaharaan kata, orang berbicara, orang apapun menggunakan bahasa Arab 70% mesti isim. Saya contohkan. Doroba memukul. Zaid, siapa Zaid? Jadi fa'il ini. Memukul pada siapa? Pada bakar. Maf'ul bih. Memukul bi hajarin. Ba ini adalah artinya dengan. Hajarin artinya batu. Coba lihat. Ini namanya fi'il. Sudah fi'il kan? Ini Zaid nama orang namanya isim. Bakar namanya isim. Bi hajarin ba dengan, ini namanya huruf. Batu benda namanya isim. Berapa isimnya? 1, 2, 3. Mana fiilnya? Cukup satu saja. Mana hurufnya? Hanya satu. Jadi intinya
anak harus matang di dalam kalimat isim. Tujuannya apa kami menerangkan ini? Kami menerangkan ini adalah untuk yang namanya fi'il, tolong tidak usah nanti pendalamannya, yang penting isim. Jadi kami mohon maaf, ini kami tutup fi'il, fa'ala, fi'il madhi, kami buang. Saya akan mendalami yang isimnya saja. Saya buang. Tinggal isim, fi'il saya buang. Ini saya buang. Coba lihat mana tinggal isim mujarrad, yaitu tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang namanya isim mujarrad jumlahnya adalah ada 6. Isim mujarrad ada 6. Pertama apa? Isim masdar ghairu mim 1, 2 masdar mim, 3 isim fa'il, 4 isim maf'ul, 5 isim zaman makan, 6 isim alat. Itu pada yang namanya mujarrad. Adapun ini pendalamannya nanti dalam fotokopi sudah tidak usah kami syuting di sini. Yang namanya isim alat itu pasti selamanya dari mujarrad, itu pasti, dan depannya dikasih mi, dibaca kasroh, mi selamanya. Namun hanya ada, saya mengatakan 2 untuk anak-anak, yaitu bisa mif'alun, bisa yang namanya isim alat ditambahi lagi yang namanya mif'alun, ada alifnya. Mif'alun ada alifnya. Contoh, saya contohkan. Lafal mif'alun saya contohkan. Mif'alun, miftahun. Nah, jadi kesimpulannya isim alat itu mesti selamanya mi. Mun bisa mif'alun tanpa alif, bisa mif'alun dengan alif. Mengapa pilih mana, Pak? Kok mif'alun dari kata dasar fathah ada alifnya? Ada lagi mistorotun, mif'alun contohnya mistorotun atau mif'alun. Mengapa ini kok tidak dikasih alif? Sudah ada dalam fotokopi. Sekarang naik ke atasnya yang mujarrad terus. Isim zaman makan selamanya mesti ada ma di depan. Namun ain fi'ilnya bisa maf'a, bisa maf'i. Saya contohkan yang maf'a, contohnya adalah madrusah. Madrosatun, dikasih ma, dikasih sa, maf'alun. Maf'ilun contohnya apa? Contohnya masjidun, dibaca ji. Atau majlis, majlis taklim, dibaca li, ma tapi sama li. Mengapa, Pak, antara maf'al dan maf'i? Besok dalam fotokopi sudah ada. Yang namanya isim maf'ul itu adalah namanya subjek, sebagai objek. Saya ulangi, isim maf'ul adalah objek. Untuk membuat objek mudah kalau mujarrad, apa? Ditambahi ma, mim di depan yang namanya ma, dan ain fi'ilnya dibaca domah, setelahnya harus ada wawunya selamanya. Contoh, saya contohkan di sini, yang naik ke sini. Nasoro, kasih ma sama wawu, setelah ain bunyinya apa? Mansur. Mansur. Nasor artinya menolong, mansur artinya apa? Ditolong, objek. Paling mudah. Coba isim fa'il, wazan fa'ilun. Membuat isim fa'il itu bagaimana? Mudah lagi yang namanya mujarrad. Setelah fa'il ditambah alif, setelah alif dibaca kasroh, mesti menunjukkan orang yang fa'il namanya subjek, pelaku. Saya contohkan di sini. Nasoro, orang yang nolong, bahasa Arabnya apa? Mudah, tambah alif. Nasir, ditambah alif, setelah alif dibaca kasroh. Artinya orang yang nolong, semuanya. Kataba nulis, bagaimana kasih alif? Bunyinya kataba, saya ulangi nih, kataba nulis. Bagaimana tambah alif? Bunyinya katib.
orang yang menulis, sekretaris bahasa Arabnya katib, dan seterusnya. Membuat masdar mim mudah. Masdar mim mesti selamanya sama dengan namanya zaman makan. Selamanya. Saya tarik ke atas. Tidak ada bedanya. Apa maksudnya? Dibaca ma sama dibaca a atau i, terserah. Jadi masdar mim itu sama dengan zaman makan. Adapun masdar ghairu mim ini namanya simai. Simai itu dari orang Arab. Walaupun simai 90% ada aturannya. Walaupun simai. Ya ini yang sudah selesai. Coba lihat dalam hal ini wazan yang mazid istaf ala yastafilu saya contohkan. Coba lihat dulu ini, coba lihat. Yang namanya mazid saya membahas yang isim. Apa saya contohkan? Saya membahas yang isim. Saya membahas yang isim. Fi'il saya buang, fi'il saya buang. Saya memasihkan yang isim. Saya buang, saya buang. Jadi isim pada mazid lain dengan isim pada mujarrad. Yang namanya isim pada mazid hanya masdar mim sama masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, zaman makan, alat tidak ada. Mengapa kok tidak ada? Besok. Coba lihat sini. Yang namanya isim pada mazid. Saya ulangi, ini penting. Semua isim pada mazid kecuali masdar ghairu mim. Saya ulangi, kecuali masdar ghairu mim. Apa yaitu? Masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, zaman makan, mesti selamanya ada mim di belakang domah. Mu. Saya ganti. Saya ganti ke sini, coba. Taruh di bawah. Coba lihat, kami akan mementingkan isim. Fi'il saya buang, tinggal isim masdar ghairu mim, masdar mim mazid, ini spesial mazid. Halaman 83. Isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar buang, tinggal 2. Inti kesimpulannya, semua mazid kecuali masdar ghairu mim. Artinya apa? Tidak ada mimnya, yaitu apa? Masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, zaman makan, empat-empatnya mesti ada mim dibaca domah di depan mu, mesti selamanya. Namun sebelum akhir titik-titik, ain fi'ilnya bisa a, bisa i. Wajib dibaca i apabila berupa isim fa'il, ini namanya isim, saya tulis isim fa'il. Wajib dibaca a 3 hal. Apa? Pertama yaitu masdar mim. 2, selain ini isim maf'ul. Yang ketiga ini zaman makan. Mesti sama. Lihat ini. Coba yang ini mesti dibaca mu sama kasrah sebelum akhir i. Masdar mim dibaca mu sama a. Isim maf'ulnya mu sama a. Zaman makannya mu sama a. Selamanya. Jadi kesimpulannya adalah semua mazid kok ada mim di depan, selamanya wajib dibaca mu. Ini penting sekali untuk anak, saya suruh nulis NB. Notabene untuk penting sekali. Semua mazid, semua yang namanya mazid pasti bisa dilihat tambahannya. Pasti bisa dilihat tambahannya, kecuali yang ikut wazan fa'ala
atau ikut wazan af'ala. Ini penting, garis bawahi. Jadi mesti tambahannya bisa terlihat. Saya contohkan. Ada tulisan Arab. Bacanya apa ini? Saya baca Pak, itu namanya musafir Pak. Udah berani kamu bacamu dari mana? Jawab, karena mazid Pak, pasti. Tahu kok mazid? Karena bisa dihitung. Kata dasarnya yaitu sin, fa, ro. Ini kata dasar. Apa artinya? Buka di kamus. Jadi arti itu bukan tugas kami. Arti ada tugasnya kamus. Safaro artinya pergi. Mengapa dibacamu? Karena mazid. Kok sama mazid Pak? Ini ada kelihatan safaro aslinya, ada kelebihan alif. Inilah namanya mazidnya. Lihat halaman 83. Ada enggak tambahan alif setelah safaro? Ini namanya fa'fi'il, fa'ala. Yaitu ada fa'ala. Ada enggak wazan fa'ala mazid? Ada. Ya, jadi musafir itu dari kata dasar safaro. Otomatis isimnya jangan hanya bilang musafir, salah. Bisa musafar, bisa musafir. Itu intinya. Kalau dibaca kasroh sebelum akhir, apa tadi? Isim, fa'il, orang yang. Ini kan subjek. Jadi musafir artinya apa? Orang yang pergi. Semuanya. Jadi paling mudah itu, ini gambarnya paling inti. Jadi pendeteksian suatu kalimah, insya Allah semua akan bisa. Karena apa? Bisa dilihat. Saya contohkan lagi. Ada tulisan Arab, usolli fardhu dhuhri, bacanya apa ini? Mustaqbilal. Mengapa dibacamu? Jawabnya seperti tadi, karena mazid Pak. Semua mazid mesti baca mu. Mana aslinya? Bilang mazid mesti ada aslinya. Aslinya mana? Aslinya sa tak koh Pak, tambahnya bakla. Oh, enggak ada tambahan kok baklam. Oh Pak, aslinya tak koh bak Pak, tambahnya sinlap. Oh, tidak ada. Tambahan itu mesti alif atau tasjid atau sin sama tak, itu pasti. Enggak ada sin sendirian, enggak ada. Jadi sudah terlihat ini adalah mu sebagai identitas isim, mamimu. Sinta namanya mazid. Aslinya adalah qobala. Buka di kamus, bukan tugas saya. Qobala artinya menghadap. Dibuka di kamu qobala, menghadap, mencium, terserahlah. Menghadap. Kalau apa bacaannya? Bacaannya pasti dua. Kalau tidak mustaqbal ya mustaqbil selamanya. Kalau sebelum akhir kok dibaca kasrah apa? Isim fa'il. Berarti qobala menghadap, mustaqbil artinya apa? Orang yang menghadap. Jadi mustaqbil berarti orang yang menghadap kiblat. Jadi intinya adalah metode kami yang penting adalah mu-nya tadi. Kita tekankan mu. Semua mazid mesti mu. Karena bisa dilihat sekali lagi, semua mazid pasti bisa dilihat kecuali wazan af'ala atau wazan fa'ala. Contoh. Saya contohkan, ada tulisan Arab. Apa ini bacanya? Muslim. Loh, kok bisa dibaca mu? Katanya semua mazid bisa terlihat. Ini kan kata dasarnya salimah, salama, selamat, sin, lam, mim. Salim, selamat. Loh, kok bisa dibaca mu? Oh, boleh asal dari kata dasar fa'al atau af. Karena muslim tidak ada tasjidnya, mesti dari hamzah. Berarti dari kata dasar aslama. Dari kata dasar aslama. Aslama fahuwa muslimun, wadaka muslamun, dan lain sebagainya. Muslim artinya apa? Orang yang pasrah diri, dan seterusnya. Dari kata dasar. Jadi semuamu mesti masjid, pegang dulu. Dan bisa dihitung oleh mata, kecuali wazan fa'ala sama af'ala. Ini inti. Alhamdulillah, insya Allah inilah intinya. Namanya pendeteksian total. Sebelum kacamata sebenarnya sudah bisa ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Semua kok mesti masjid semua. Saya contohkan. Musafir mesti masjid. Nanti kata dasarnya apa? Ada lafal
mustaqim. Mesti dia mazid karena ada mu. Ada lafal mustashfa, ada mu, mesti mazid. Ada lafal muhtadina, mesti mazid. Ada lafal muhajirina, mesti mazid, dan seterusnya. Ini tinggal kita mengambil kata dasarnya semuanya. Jadi kesimpulannya semuamu mesti mazid. Tinggal dari mana? Gitu loh. Coba kalau ini bagaimana? Mustasfa, kata dasarnya apa? Mustasfa, alif bengkong itu mesti gantian. Oh, dari kata safaya tambahnya sinta. Mustasfa dibaca fathah sebelum akhir. Safaya artinya sembuh. Jadi mustasfa artinya apa? Zaman makanya tempat sembuh. Apa tempat sembuh? Rumah sakit. Ini kan mudah. Mustaqim dari kata dasar apa? Ini bio juga kan? Oh, banyak. Koyama loh. Kalau koyama itu artinya apa sih koyama sih? Oh, kowama artinya kok bisa? Ini tasrif. Buka halaman 70 ke atas dalam bukunya. Nah, ini aslinya gitu. Mengulasnya nanti mudah. Dalam halaman 70 sudah saya terangkan. Inilah kesimpulannya, yaitu lafal mamimu mesti mazid. Mukhlisin. Dari mana dia? Mesti mazid. Kok ada mu? Jadi kesimpulannya adalah semua mazid pasti baca mu. Terima kasih. Sekarang ganti yang sudah ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya orang baca kitab yang paling inti, makanya walaupun semoga nanti Mrs. Ulfadekel nanti Allah mempertemukan kita pedalamannya atau yang lain untuk orang seluruh Indonesia, alhamdulillah nanti kalau ada waktu kami diundang ke Singapura oleh di sana ada yayasan namanya At-Tartil, hanya satu itu At-Tartil yang ngurusi Al-Quran di Singapura. Itu beliau seorang ustadz yang walim di dalam Al-Quran, banyak ilmu yang kami dapat dari beliau. Saya memang mendoakan semoga Allah wa hafidhullah menjaga beliau di yayasan At-Tartil diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di Singapura. Kemarin saya di sana 8 hari. Ini yang terpenting lagi orang baca kitab. Ini yaitu yang namanya idufah. Dalam bukunya yaitu buka halaman 59. Langsung saya mencontohkan. Idufah untuk anak kecil, kami mengatakan idufah itu adalah kata majmu. Saya ulangi, idufah halaman 59. Bukunya dalam halaman 59. Idufah itu adalah kata majmu. Pengumpulan dua kata jadi satu arti. Contoh, Rasulullah. Lafal Rasul dan Allah dijadikan satu, itulah namanya idufah. Idufah itu adalah istilah penggabungan dua kata jadi satu. Menurut untuk anak-anak dulu. Maksudnya gimana? Contoh, Rasul dan Allah dijadikan satu. Siapa artinya? Nabi Muhammad SAW. Itu namanya kata majmu. Saya contohkan. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa pembantunya Zaid? Siapa yang datang? Yang datang adalah pembantu. Salah. Pembantunya Zaid. Penggabungan pembantu dan Zaid dijadikan satu. Siapa namanya? Namanya adalah Reza. Nah, ini kan contoh, bukan Zaid tapi namanya Reza, pembantunya Zaid, dan seterusnya. Idofah mempunyai kata yang pertama, mempunyai istilah namanya mudhof. Yang kedua namanya mudhof ilaih. Dalam bukunya halaman 59, mudhof itu boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer. Kalau mudhof ilaih selamanya jer, mesti selamanya. Saya contohkan yang rofa dulu. Ja'a sudah rawuh, datang. Siapa yang datang? Siapa Rasul Allah?
Nah ini siapa Rasul Allah? Ini fa'il dibaca rofa, Rasul isim mufrad, keadaan rofa alamatnya dhammah. Allah mudhof ilaih selamanya dibaca jer. Allah isim mufrad, keadaan jer alamatnya kasroh. Ja'a Rasulullahi. Ro'a itu bermimpi siapa saya. Ada pekerjaan dan ada pelaku. Mimpi bertemu pada siapa? Ini menurut orang Madura maf'ul bih. Rasul karena maf'ul bih dibaca nasab. Rasul isim mufrad keadaan nasab alamatnya fathah. Rasulullah selamanya mudhof ilaih dibaca jer, hi selamanya jer. Marortu bertemu siapa saya? Bertemu dengan siapa? Bi Rasulillah. Ba huruf jer, otomatis ini namanya majrur. Ini isim ini jer. Alamatnya selamanya mudhof ilaih mesti dibaca jer. Bi Rasulillah. Jadi selamanya mudhof ilaih jer. Melihat ja'a sudah datang siapa Rasulullahi. Ro'a itu pada Rasulullahi. Marortu bi Rasulillah selamanya. Ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Yang terakhir, yang paling inti dulu. Untuk kelebihannya adalah saya contohkan yang namanya isim ghair munsharif itu mudah, sudah ada bakasan. Yang paling inti yaitu halaman 59. Lihat halaman 50 namanya sifat. Nah ini yang penting. Sifat itu adalah halaman 50 sifat. Sifat bukunya halaman 50. Itu yang penting untuk anak-anak namanya na'at hakiki. Halaman 52. Sifat bukunya halaman 52. Halaman 52 namanya sifat. Sifat itu mesti namanya saja, saya ulang ini karena ini mohon maaf sebagai tambahan saja karena emang waktunya syuting hanya seperti ini. Yang namanya sifat sebenarnya yang dalam nahwu namanya tawabe. Saya ulangi, enakan begini. Tawabe itu artinya ikut. Yang namanya ikut mesti ikut depannya. Apa sih tawabe? Satu, ada yang namanya sifat, ada yang namanya atof, ada yang namanya taukid, ada yang namanya badal. Ini tidak penting semualah nantilah. Yang penting sifat. Sifat ikut depannya yang namanya mausuf. Ya, ini yang penting. Sifat saya contohkan. Contohnya sifat. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Zaidun, siapa Zaid. Al-alim yang alim. Inilah namanya sifat. Alim namanya sifat. Zaid namanya mausuf. Yang namanya sifat mesti ikut mausuf. Kalau ini rofa, ini rofa. Zaidun al-alimu. Ini kemarin sudah, tanwin dan al kemarin sudah. Ini intinya adalah yang namanya sifat mesti harus sama di dalam mausuf. Ini inti. Sifat harus sama di dalam mausuf di dalam 4 dari 10. Ini yang paling inti. Saya tarik ke bawah. Intinya yaitu sama 4 dari 10. Satu di dalam mufrad, tasniyah, jamak. 2 di dalam rofa, nasab, jer. 3 di dalam ma'rifat, nakiroh. 4 di dalam 3 ma'rifat nakiroh, 4 di dalam mudzakkar dan mu'anas. Yang intinya adalah, kami simpulkan kesimpulannya adalah, mungkin sudah ini kelas-kelas saya anggap kelas guru semua. Intinya makrifat. Buka dalam bukunya ada judul makrifat. Isim makrifat. Itu sebenarnya banyak.
Ada yang namanya isim domir, ada yang namanya isim alam, ada yang namanya isim mausul, ada yang namanya dan lain sebagainya. Ada yang dimasuki al, ada yang intinya itu adalah al. Jadi semua tulisan Arab, terlepas dari alil ahdidini, alil ahdidini, tidak penting. Semua al katakan makrifat. Jadi kalau ada al, itu mesti makrifat. Itu aja, penting. Jadi saya ulangi, setiap al intinya adalah katakan dia makrifat. Terlepas dari domir ya makrifat, alam juga makrifat, mausul juga makrifat. Intinya makrifat adalah al. Itu saja dulu. Kalau sudah bisa begitu, langsung intinya dalam metode kami yaitu